Kalau kayak kalian gini ada nggak sih unsur-unsur judinya kayak lu kalahin deh, ntar ada deh. Itu hadiahnya 20 juta. Sekali Gila, main satu game tuh. Udah. Satu game tuh berapa jam sih? Kalau FIFA cuma 15 menit lah. 15. Berarti orang-orang Indo nih gabut ya, nggak ada kerjaan. Wah, iya. Tiar yang ngomong ya guys. Arza and Rifan. Halo. Hai, udah kenalan belum lo? Udah tadi, dikit. Oke, nah, coba dong Za, gantian deh Arza dulu kenalin. Oke, kenalin teman-teman semua. Nama gue Arza. Di sini player dari Guzoni Sports. Guzoni Sport. Guza. Divisi EAFC, game bola. EA? FC. EA itu apa? FIFA tau nggak game FIFA? Iya, iya, FIFA. Nah sekarang ganti nama jadi EAFC dia. Oh, oke. Gue taunya dulu PES sama Ya, FIFA. kalau PES kan sekarang eFootball. Oh gitu? Iya. Oh udah lama banget gak main game. Pro player nih. Oke. Oke, Rifan. Oke, gue Rifan dari Gozoni Sports juga. Gue sebagai partnership manager di sana. Tapi main juga, player juga? Main juga, player juga. Jago juga. Jago juga. Gak sejago Arza. Gue juga player by the way. Player apa lo? Gila nih, jadi basically mereka gue undang ke sini karena kita kan juga salah satu segmennya tuh ada sports kan. Nah ini dari e-sports nih, jadi mungkin kan cukup berbeda ya sama sport-sport sebelumnya yang kita undang gitu maksudnya. Iya. Nah coba Za, gimana sih Za, ceritain deh. Maksud gue lo sendiri tuh sebagai pro player gitu ya. Apa sih yang dicari? Kalau sekarang sih cari duit. Cuma kalau Duit, misal- Yar? Soalnya lumayan. Cuma kalau misalnya emang di awal lebih ke apa ya? Adrenalin, pride-nya sih. Nah tapi itu kayak kalau zaman kita ini gak sih, nyokap bokap tuh pasti kayak marahin kalau kebanyakan main game. Makanya tadi gue mau nanya, bokap nyokap orang tua support nggak sebenarnya? Karena gue jatuh dari kecil sih emang hobi main game kan. Terus start tuh di SMP atau SMA gitu. Gue ikut turnamen-turnamen dari game sebelum ini ya, tapi game sebelum ini terus menghasilkan hadiah dari juara itu lumayan gede. Jadi setelah tahu kalau misal wah nih dari main game dapat hadiah, malah disuruh main terus jadinya. Suruh main sama orang tua? Udah ikut lagi turnamen lagi gitu-gitu, jadinya disupport malah. Tapi lo kayak kuliah gitu lulus? Iya lulus. Soalnya banyak dulu teman-teman gue sampai dikeluarin Rin, sampai DO gitu. Main game. Main game. Gue kan ngerantau kan, jadi rata-rata di kampus gue itu ngerantau, jadi lepas kontrol dari orang tua kan, biasa. Dulu kalau zaman gue ya, gue nggak tahu zaman kalian. Itu anak-anaknya main Dota masih nggak sih? Ya Dota cuma kalau sekarang di zaman gue udah mulai meredup sih pas. Ya dulu itu banyak yang di DO tuh gara-gara main Dota, terus main CS ya. CS. Nah CS. itu gue sebelum itu gue pertama CS. kali dapat duit tuh dari situ. CSGO. Lo juga sama Van? Kalau gue baru mulai FIFA. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ikut turnamen baru mulai 2 tahun lalu. Berarti pas lo kuliah? Iya pas Masih kuliah kan itu? Ya. Oh sekarang Rifan masih kuliah? Enggak, udah lulus. Oh udah lulus. Gitu. Gue tuh main PS banget dulu. Ya. Wah gue paling jago deh main PS dulu. Main FIFA. Skalanya apa Mau. nih? Skalanya. Oh skala RT. Gue paling jago dulu. Cuman kalau dibandingin kalian nggak tahu deh. Namanya diganti gue nggak tahu. Maksudnya udah ganti kan nama gamenya? Iya gitu kan. Cuma emang berawal dari tongkrongan sih pasti sih. Gue juga dari main di sekolah-sekolah sama teman-teman sekolah. Terus ngerasa kayak nih gue udah paling jago nih di sekolah. Coba ikut turnamen. Terus pas di turnamen banyak yang lebih jago lagi gitu loh. Tapi gue pernah ya. Kan ngerasa jago nih misalnya di rumah atau misalnya di rumah atau di sekolah gitu ya. Pernah tuh suka ada boot kan. Kalau ada acara event tuh ada boot. Ini berani nggak mau ikut gitu, daftar sekali gitu dong. Itu tuh adrenalinnya beda tau. Iya. Kayak anjir tangan gue gemeter weh. Oh iya? Iya. Kayak jadi bego mainnya. Gue pertama kali turnamen juga ngerasain itu juga. Pasti. Terus kan ditontonin Rin. Pan sama orang-orang kan ya kita main di depan orang nontonin kan. Iya, berasa Anjir tontonin. deg-degan. Tapi kan kayak cuma pencet-pencet Ya, aja tetep gitu gak sih? Tetep aja. Bener. Soalnya kalau offline itu emang mental sih yang dibutuhin sih.
Maksudnya orang mau sejago apapun, tapi kalau dia nggak ada mental offline, itu bakal struggling kalau main offline gitu. Oh, Betul. kalau kalian nih online atau offline? Dua-duanya. Online dua-duanya juga. Cuma banyak kan emang turnamen-turnamen yang di Indo offline sih bisa yang gue ikutin. Ya, jadi dia emang ngundang masa ada penontonnya juga. Ya, gitu ya. betul. Tapi kalau duitnya gedean mana? Offline atau online? Beda-beda sih, ada segmentasinya sendiri. Offline kemarin ada yang besar juga dari brand rokok ya. Iya. Terus kalau misalnya online tuh biasanya dari event resmi dari EA-nya. Dari EA-nya tuh suka ada event resmi, cuma skalanya Asia kalau kayak gitu, bukan Indonesia doang. EA itu dari mana sih? Asal negaranya? Amerika ya? Kalau nggak salah itu Inggris deh, UK. Inggris ya. UK. Oke. Dia tuh ya sampai coaching tuh di Oh ya? Kementerian Keuangan. Bingung gak lo? Coaching ASN main PS gitu? Iya, gue juga bingung awalnya dapat job kayak begitu. Wah, Bingung gak lo? jangan sebut kementeriannya, nanti menterinya denger lagi. Ini ngapa pegawai gue diajarin main PS kan? Jadi mereka emang ada turnamennya antar eselon gitu atau antar Oh ya? divisi gitu. Anjir antar eselon woy. Jadi mainnya tuh kayak satu tim gitu kan, satu tim itu harus terbagi dari eselon 3, eselon 2, terus kayak pegawainya, staffnya Baru dengar diadu gue. sama divisi lain. Itu gue juga baru tahu kayak wah ini ternyata di kementerian aja ada turnamen EFC juga gitu loh. Ternyata emang lumayan masif juga masanya, nggak cuma anak-anak muda doang, bahkan bapak-bapak pun juga itu banyak yang main. Baru tahu. Itu ini juga gak sih, maksudnya trennya naik juga, maksudnya event sampai ke kementerian gitu gara-gara kemarin kita baru menang juga gak sih Ya itu Indonesia? mungkin salah satu hype yang bikin naik juga. Pertama kan emang di Indonesia emang maniak bola juga ya. Fans-fans bola di Indonesia kan udah maniak banget. Terus ya pasti orang suka main game bola juga. Pasti di tiap rumah, di tiap rental-rental pasti mereka main lah game bola. Semua cowok. Opsi pertamanya main bola, kalau enggak apa ya, basket kali ya. Basket jarang ya? Basket kalau di 2K, Indo 2K. 2K ya, jarang 2K. sih kalau di- Jarang. Soalnya dia belum punya server di Asia kayaknya ya. Jadi pingnya rada nge-lag lah kalau main online gitu. Paling kalau nggak game bola, game tembak-tembakan doang nggak sih? Game tembak-tembakan Ya, sama kayak MOBA CS gitu sekarang. Ya. Nah itu karena banyak peminatnya, jadinya mereka main game bola. Terus kemarin juga tahun ini kebetulan Indonesia termasuk lumayan bagus lah achievementnya di scene game bola. Kayak di eFootball tuh kalau nggak salah juara Piala Asia ya kan? AFC ya betul. Ya AFC, terus Football Manager juga kemarin juara World Cup. Kan kalau di sepak bola beneran kan belum bisa nih juara World Cup kan. Ini malah yang dari game udah Kita juara dunia? juara dunia. Juara dunia. Juara dunia Football Manager Itu timnya gimana, Van? Misalnya All Star gitu dipilih? Kalau mereka itu timnya, jadi mereka itu di satu dunia yang sama, jadi nggak bisa pemainnya tuh sama. Misalnya kayak Ronaldo sama Ronaldo itu nggak bisa. Oke. Jadi mereka itu awalnya kalau nggak salah kualifikasinya itu liga dulu, Oke. baru setelah itu knockout. Ya. Kalau nggak salah Liga kayak itu gitu ya. tuh misalnya lo main ya, misalnya kita tuh pilih tim satu, cuma boleh satu gitu. Misalnya gue Real Madrid misalnya, atau Kalau- gimana sih? Kalau yang juara, ngomongin yang juara, kalau yang juara dunia ya. Iya. Kalau yang juara dunia tuh Football Manager kan. Jadi Oh, mereka tuh FM. cuma kayak nge-coaching, Iya, sih. simulate doang, nggak yang beneran main. Cuma emang ya itu keren sih, maksudnya bisa juara sekalinya ikut, sekali ada event besar, major World Cup, tiba-tiba langsung juara gitu. Berarti orang-orang Indo nih gabut ya, nggak ada kerjaan. Wah, iya. Tiar yang ngomong ya guys. Tiar, abang baju hitam. Karena mereka banyak waktu kosong main game, jadi jago dunia. Nah Setuju itu, nggak lo? tapi sebenarnya itu juga sih. Tapi yang benar ya, sebenarnya itu juga yang gue mau tanyain ke Arza juga. Kan lo tadi main dari Ntar SMP. dulu, gue diserang sama gamers habis ini. Nah, lo sebagai pro player pasti kan lo ya main terus tuh tiap hari kan. Iya. Lo bisa kayak ngasih tahu nggak berapa jam sih kira-kira lo main dalam sehari? Kalau main dalam sehari, gue biasanya nggak nentu sih. Bahkan ada hari yang gue nggak main juga. Cuma kayak misalnya lagi ada free gitu. Paling kalau misalnya rata-rata paling banyak ya dalam sehari gitu mungkin bisa kayak lagi libur gitu 6 jam mungkin bisa juga gitu. Kayak orang kerja lah ya, orang kerja kantoran 6-8 jam gitu. Anjir. Nah terus Cuma nggak kayak gitu langsung- nggak langsung. belajarnya kapan? Kan misalnya itu di libur kan. Kalau di Makanya weekday, tadi kan rajin yang belajar. Lu setuju nggak? Coba dari Van yang jawab. Lu setuju nggak Van? Dulu ya, identiknya ya. Kalau anak-anak yang jago main game itu, akademiknya tuh agak kurang. Karena dia nggak belajar, karena emang dia ngabisin waktu Iya. sama game. Jadi Dan- menurut gue pribadi nggak bisa sebanding tuh Rin.
lo mau pinter akademik tapi lo mau jago main game tuh kan waktu lo kan habis main game. Dan itu maksud gue terbukti juga karena China juga tuh iniin kan punya regulasi tuh untuk main game tuh dibatesin jamnya. Oh ya. Kayak gitu. Makanya gue tuh sebenarnya mixed feeling banget waktu kita Indonesia tuh menang si juara game ini. Kayak Tapi gua yang ngomong tadi. Sebenarnya kalau kayak gitu dibilang nggak pinter juga enggak, soalnya main ini kan butuh strategi gitu-gitu ya. Jadi emang sebenarnya mungkin secara akademik kurang, tapi secara dia problem solving, decision makingnya di saat lagi genting gitu, itu emang mereka lebih bagus biasanya. Karena mereka tuh udah biasa nge-solve dalam beberapa situasi yang berbeda dalam beberapa detik gitu. Iya makanya. Tapi kan kalau gue ini kan berangkat dari orang tua yang konvensional ya. tapi kan Yar, dia kan juga akademisnya bagus. Lo SMA 70, terus di UB itu kan PTN kan? Iya. UB tuh Brawijaya. Malang. Iya. PTN juga. Jadi kayak Enggak iya benar. premisnya gua nih salah gitu. Bahkan di scene komunitas IFC juga tuh ada kumpulan para dokter-dokter Indonesia main IFC. Dan pas gua ngelawan emang jago. Masa sih? Emang jago. Namanya Dr. Food ya. Dr. Food ya nama komunitasnya Nama itu. komunitas. Praktek nggak mereka? Apa? Praktek. Enggak maksudnya. Ngonten. Iya. Praktek as a dokter nggak? Iya. Mereka aslinya Iya, jadi benar-benar dokter. Jadi mereka di jam-jam kerja ya mereka sebagai dokter, tapi ntar kalau udah malam kan biasanya kalau pertandingan itu jam 10 malam ya. ya. Itu mereka baru main. Pernah juga gue kayak lagi ada turnamen online, gue ngelawannya dokter nih kan. Ternyata pas gue jadwalnya harusnya ketemu sama dia lagi praktek. Jadinya akhirnya gue menang WO gitu. Oh, oke, bentar. Menarik nih kalau online nih. Bisa nggak atau pernah nggak kejadian kan online nih? Ternyata tuh Jokiin dijokiin. Kayaknya gue kepikiran emang yang curang-curang tuh kita tuh cepet gitu ya. Lu bukan sih, kita. Ada nggak sih joki-joki online gitu? Kalau joki-joki atau kalian itu pernah jadi joki? Jangan-jangan. pasti ada sih kalau joki-joki. Beneran ada. Kayaknya pernah deh dia. Oh, Kalau Arza kayaknya gimana sih? Pernah nggak? Ngejoki cuma nggak di turnamen. Oh, iya. Enggak, tapi emang kalau online gitu misalnya turnamen harus ada kamera kayak ujian gitu loh, enggak ya? Beda-beda. Tergantung. Iya tergantung. Tergantung turnamennya regulasinya seperti apa. Iya, kalau nggak ada kamera, gue suruh temen gue yang jago aja yang main. Ya ada sih yang kayak gitu Ada. sih. Ada pasti ada. Bisa berarti. Bisa. Cuma Rifani juga suka bikin Oh, turnamen. bikin event. Iya, Iya. bikin event. Bikin event sama ini baju apa sih yang kalian pakai ini? Maksudnya seragam kalian ya? seragam Ini jersey jersey tim, e-sports jersey kita. tim e-sports kita. Jadi kalau main tanding pakai baju ini. Iya. Ya. Biar musuhnya ngedown gitu kan. Asik. Wah pakai jersey nih, jago nih. Berarti kalian Gaya dulu. Enggak, berarti aja. kalian tuh ada sponsor. Pakai sponsor atau kan butuh uang kan kayak ikut event segala macam tadi. Iya, atau iya, gimana? Maksud gue gini, player-player e-sport itu kan pasti butuh funding atau butuh dana kan di awalnya. Nah, rata-rata tuh emang kan kadang kayak beberapa artis juga punya e-sport kan kayak Iya, sekarang iya, kan. iya. Beberapa artis, beberapa orang top juga kadang kan gua invest di e-sport nih gitu. Iya. Di timnya ya. Nah, jadi kalian tuh gimana sih? Gajian juga kah? Ini gua nggak tahu ya. Gajian juga atau memang misalnya kalian ikut hadiahnya tuh kembali lagi ke klub kalian baru kayak dibagi ke kalian atau kalian pakai dana pribadi juga kadang ikut ya udah hadiahnya buat kalian gitu apa gimana? Itu balik lagi kayak ke deal-dealan sama timnya juga sih. Maksudnya tiap tim beda-beda. Iya. Ada yang maksudnya emang wah kalau juara ya udah kita sharing profit segala gitu-gitu. Itu balik lagi ke deal-dealannya aja sih. Kontrak lah gitu Iya ya. kontrak ininya. Berarti bisa pindah dong. Misalnya si Ari ini punya klub, gua mau ambil si Rifan deh, ngambil ada bisa tuh. Ada aja transfer market deh. Bahkan buyout player tuh termasuk yang di angka gede juga gitu loh. Oh ya? Heeh. Dia juga sebelumnya lo bukan di Guzon Esports Iya kan? bukan di Gozone Esports. Jadi dibajak sama tim yang sekarang. Iya gitulah. Gitulah. Dia ini udah joki, bukan. Pan, berapa uang paling gede yang pernah lo dapat dari main game ini? Baru bulan lalu. Biar orang-orang tua tahu juga, oh anak gua kalau main game dapat duit. Terakhir di turnamen yang brand rokok itu kan sistemnya itu 2 lawan 2. Oke, tim gitu. Tim, Iya. iya. Jadi 2 lawan 2 itu kemarin juara regional Jakarta. Lu? Jabodetabek ya. Hah? Itu hadiahnya 20 juta. Sekali Gila, main satu game tuh. Udah. Satu game tuh berapa jam sih? Kalau FIFA cuma 15 menit lah. 15 menit lah.
20 Cuman juta. kan Aduh, gue beli PS dia abis ini. Lebih mahal. Habis ini langsung orang pada beli PS. Iya. Kerja UMR berapa sih sebulan? Makanya man hour IT consultant gue gak nyampe tuh. Kalau lo, Tra, Apa? berapa paling gede? Ya Yang, itu yang setim enggak? itu kan kemarin tuh gue setim juga. Oh, Tapi setim. Di luar event- itu ada nggak? Di event kemarin tuh gue nggak boleh main. Karena Jadi jago. Iya. nama blacklist gitulah turnamennya. Blacklist pro player gitu. Oh, Khusus kalau buat lo amatir. belum pro? Belum kategori pro. Nah itu tapi jatuhnya gue kayak nge-coaching mereka aja lah. Bagusnya kayak mereka visioner gitu. Kayak Gimana sih nge-coach kan main PS tuh rata-rata orang udah bisa kan? Apa yang di-coachin sih? Pasti ada kayak strategi-strategi taktik mekanik gitu-gitu yang bisa diimprove gitu loh. Masa sih? Banyak. Sebenarnya kita tuh sebagai player tuh butuh sudut pandang baru. Kadang kayak kita nonton bola nih. Iya. Kita nonton bola itu kenapa nge-passing situ? Karena kita kalau dari TV ngeliat kan. Oke. Tapi sebagai player tuh susah ngeliatnya. Nah, gunanya coach itu buat ngingetin kita itu kayak coba mainnya lebih santai lagi unggul, nggak usah buru-buru. Atau coba main di sayap aja karena musuhnya tuh mainnya padat kayak gitu. Berarti bisa jadi yang jago coaching tuh gak jago main. Bisa Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Make sense kayak kan? coach-coach pada Iya. umumnya. Misalnya dia cuma tahu strategi atau tapi coba deh dia yang dikasih stick. Bego juga. Iya. Iya kan make sense Ada kan? aja. Sama kayak pro player juga ada umurnya juga. Jadi bisa jadi yang coach-coach itu yang mungkin dulunya dia player, turnamen-turnamen, terus udah pensiun jadi coach itu juga banyak juga kayak gitu. Kenapa dia bisa jadi pensiun sih? Maksudnya kan dia nggak pakai fisik ya? Tetap Saran. dari mekaniknya sih. Dari kecepatan tangan. Iya, responnya kecepatan tangan gitu. decision tetep making. ya? Tetap ada. Meskipun kayak ininya. cuma gitu-gitu aja. Jadi sarafnya antara otak sama tangan udah Iya, nggak Oh sinkron. iya, koordinasinya Koordinasi gitu-gitu. motorik kayak ini. Otaknya mau ke situ tuh tapi jarinya lemot. Agak ngelek tau gak lu? Dari saraf otaknya nyampe ke jarinya udah lama kayak kita. Kalau mereka nih masih muda tuh. Benar. Apalagi kalau lo ngetik HP udah begini nih. Udah pakai jari. Udah kayak udah sulit tuh. Benar lagi. Udah pasti kalah tuh dia main game tuh. Udah lama. Dan mereka tuh juga emang sediain one-on-one coaching juga, Yar. Banyak lo duit lo berarti ya dari game ya. Lumayan. Iya makanya panelnya tuh gak cuma dari juara turnamen doang. Iya. Dari kayak coaching juga, dari kayak konten mungkin kalau misalnya emang dia konten kreator gitu juga bisa. Dari event juga lumayan besar kan. Apalagi kalau dapat sponsor Orang tua kalian berarti sekarang full support. full support. Kalau sekarang ya. Oh iya? Karena ada duitnya. Iya. Awalnya kan kayak ngapain sih main game mulu Iya. gini. Akhirnya kayak ya udah tiba-tiba pulang abis turnamen bawa uang. Malah besok kapan turnamen lagi? Emang dunia nih Tapi emang harus dibuktiin dulu Iya sih sih. biasanya sih, baru Soalnya- percaya. Kan orang zaman dulu nggak nyangka kali ya orang main game bisa jadi juara, bisa dapet uang banyak gitu kan. Iya, boy. Tadi kan gue bilang dulu tuh gue main game tuh dijatahin sama nyokap bokap gue cuma weekend tuh. Kalau Senin sampai Jumat PS gue tuh disimpan, weh nggak tahu di mana di atas lemari dikunci tuh. Sama, Iya lagi. sama kok. Pernah Kalau gua mengalami ngasih di fase gua- itu gue. Bisa dibilang orang tua gue cukup bebas sih. Maksudnya kayak mungkin dia lebih prefer anaknya di rumah aja daripada keluar-keluaran kayaknya. Terus kalau udah Minggu sore tuh PS gue udah disimpan lagi, udah habis beneran. Besoknya sekolah soalnya. Iya besoknya udah Senin. Masa terus kayak pasti ya, terutama orang-orang tua di daerah ya. Maksudnya kan itu belum sampai ke daerah ya. Mungkin Iya, gue iya, bisa betul. bilang gitu ya. Maksudnya itu masih yang tabu. Maksudnya mau jadi apa lu balik lagi kayak udah belajar yang benar jadi PNS, jadi ini gitu loh. Polisi. Ya. Iya, nggak ada tuh cerita anak disuruh main game ngerantau. Wah, Soalnya emang industri udah beda sih. Maksudnya kan zaman dulu juga juara apa turnamen-turnamen kan juga nggak sebanyak sekarang kan. Terus prize pool dari turnamen juga sekarang makin lama makin gede juga kan. Soalnya emang udah punya industri yang kuat lah di e-sports itu. Udah mulai naik. Kalau di gamenya kalian itu ada kayak BA-BA-nya juga gitu gak sih? Gimana ya? Kalau untuk di game kita sih belum ada sejauh Belum ini ada ya. ya. Karena emang sebenarnya game kita itu kuatnya tuh di Eropa sebenarnya. Jadi emang karena bola ini ya? Iya si EAFC-nya ini tuh emang mereka senternya di Eropa lah. Nah di Asia ini industrinya terutama di negara kita tuh masih kurang. Makanya tuh Tapi yang menang kita loh. iya itu dia cuman mungkin Gak pada belajar itu ya emang. gue takut nih ngomong. Yang menang kurang kita loh. untuk mencapai fase yang event yang proper gitu ya. Kayaknya dari EA-nya itu agak ribet. Dan dari orang-orang kita tuh belum ada yang berani untuk mencoba nebus EA-nya gitu secara resmi.
Kalau di game sebelah emang termasuknya udah ekosistemnya udah sebelah tuh apa? eFootball. Oh, eFootball. eFootball udah termasuk bagus lah ekosistemnya sekarang. Udah ada liga resminya kayak gitu. Nah, kenapa kalian main di sini? Maksudnya nggak Dota, PUBG gitu-gitu? Apa udah rame di sana? Mobile Legend gitu-gitu. ML Mobile Mungkin bakatnya di game bola kali ya. Lebih suka itu bola Iya, aja lebih sih. suka bola. Emang basicnya gue kalau misalnya emang hobi di dunia nyata emang suka bola bola juga. emang suka main bola beneran. Iya, Kalian suka juga, bola beneran. lo juga. Oh. Oh, jadi kalian juga suka aktif beneran gitu maksudnya Main bola. Justru cita-cita gue dari kecil sebenarnya bukan jadi pro player main game, jadi pemain bola. bola profesional sebenarnya. Biar di kontrak kayak gitu. Iya, bahkan kayak pas gue masih kuliah aja juga kemarin tuh sempat masih ikut-ikut seleksi juga di Malang pas gue kuliah di Malang. Kelihatan badannya. Yeah. Kalau gua ngomong main bola kan nggak bisa ya lu. Nggak bisa lari terus. Berarti kalau sekarang di Guzon Sport di kontrak juga? Iya, kita ada ininya lah kita. Per tahun gitu? Hitungannya Enggak, gimana sistem kontraknya? per season mungkin ya. Season tuh berapa lama? Sesuai game lah ya paling kalau misalnya kayak kemarin kan baru sebulan ini kan FC 25 jatuhnya kayak kita nge-start Sampai baru 2026 gitu. Sampai Ya, gamenya gitu baru lah. lagi. Ya. Berarti tahun depan habis. Apa Mau mau ya? lanjut? balik lagi ke Mau ya? deal-dealan dari yang bosnya lah. Bu bos. Oh gitu. Lo juga? Iya, sama. Sama di kontrak juga. Tapi tadi lo selain player apa tadi? Ada. Partnership manager. Nah, itu apa tuh? Itu kalau misalnya kita bikin event gitu-gitu, gue tuh nge-contact venue-nya, sponsorship masuk. Oh. Terkerja sama event organizer manager gue buat nge-konsepin eventnya juga gimana. Iya, jadi tuh kayak misalnya tadi kan ada brand rokok atau Iya. brand internet ya Internet, kayak iya, gitu. kayak kemarin, Nah itu misalnya mau bikin nih, gue mau bikin dong turnamennya e-sports ini, nah itu bisa ke Rifan. Iya. Nah itu tuh juga lumayan rame sih, kayak satu event tuh bisa pesertanya paling banyak berapa waktu itu? 150. 150-an. Ya. 150 Orang. player. Iya. Itu pun kita close regis. Banyak ya pemain game. Banyak woy. Dan itu event berbayar loh ya. Berbayar. Oh, bayar berapa kira-kira? Beda-beda Average? sih. Iya, rata-rata. Kalau misalnya kayak turnamen-turnamen offline yang tanpa sponsor Iya. itu mungkin biasanya sekitar 100.000 ya. Ya 100. 85, 100. Kalau misalnya yang emang biasanya kolaborasi sama partner, sama sponsor gitu-gitu bisa cuma 50, 50. 25 bahkan gratis gitu. Ya mereka juga ada event rutin yang di Sudirman gitu-gitu ya. Ya, Rutin tuh sebulan. Sebulan sekali. iya sebulan sekali. Jadi ada cafe yang udah kayak jadi partnership venue kita setiap bulan bikin activity di situ gitu. Udah ada berapa sekarang kira-kira yang klub kayak Guzon Sport ini, e-sport yang di game kalian deh? Kira-kira yang kalian tahu? Untuk di Indonesia kayaknya Terakhir di FC 24 ya kayaknya yang banyak ya. Ada berapa klub kira-kira? Belasan kali ya pas. Iya, Belasan. Jadi emang di terakhir tuh di FC 24 atau FIFA 23 ya ada liga itu sistemnya tuh kayak boleh dari tim e-sport sama tim bola. Jadi kayak kemarin Oh, misalnya ada tim yang bola wakilin- kayak Persija, Persib Iya, gitu. jadi oke. kemarin ada yang wakilin Rans, ada yang wakilin Oke. Borneo, tapi ada juga yang dari tim e-sportsnya. Cuma kalau misalnya untuk yang sekarang yang aktif untuk di FC 25 sekarang 25 itu karena emang belum ada liga resmi jadi makin dikit juga sih, maksudnya sekarang nggak sebanyak season sebelumnya. Pemerintah tuh support gak sih sama e-sport? Maksudnya menurut kalian sebagai pro ya? Maksudnya enggak, kita bukan Iya. mengkritik pemerintah. Maksudnya kalian ngerasa kayaknya pemerintah, contoh ini kan masuknya mana? Menpora misalnya. Iya. Harusnya Menpora bikin satu wadah jadi beneran diresmiin jadi cabang olahraga kayak di Olimpik, maksud gua gitu. Apa sudah ada? Gua nggak tahu. Kalau misalnya di EFC ini kayaknya belum terlalu besar sih supportnya. Cuma kalau misalnya emang di football karena industrinya udah udah berjalan. Bola ya? Bola itu e-football itu udah lumayan support. Cuma kalau misalnya di EFC ini itu gue belum terlalu ngelihat yang besar sih kalau misalnya supportnya. Soalnya kayak kemarin juga ada dua player Indonesia itu kan kalau misalnya di EFC itu ada turnamen major FC Pro namanya kan. Iya. FC Pro tuh kualifikasi dari region dulu. Kalau Indonesia masuknya ke South Asia ya. South Asia. Terus kalau menang itu jadi perwakilan top 2-nya tuh ke London untuk lanjut ke grand stage-nya gitulah. Nah, kemarin ada 2 orang yang dari South Asia itu dua-duanya orang Indonesia. Cuma kemarin karena ada ada kendala-kendala jadi yang berangkat cuma satu karena yang satunya lagi tuh kena reject dari visa ya. Visanya ditolak. Ditolak. Kasihan Jadi banget itu. berangkat. Jadi maksudnya ditolak gara-gara dia telat aja gitu ya maksudnya? Ditolak mah. Enggak sih, mungkin
dari apa namanya? Kedutaannya mungkin dari rekening koran atau apa. Itu enggak belum bisa mendapatkan lah, perhatian nih, lebih ya. Iya. Ya, Pak Menpora tolong diperhatikan. Coba Anak e-sport ini. Pak Dito, Siapa tahu nonton kan. Mas Menteri. Pak Menteri. By the way, paling jauh kemana lo main game ini? Kalau Membawa lo ke mana? Kalau gue sih masih di Indonesia ya. Kemarin kita terakhir tuh setelah dari juara regional, itu tuh ke nasional, itu di Jogja kemarin. Kalau Za? Kalau misalnya yang offline sih sama. Waktu itu kan gue ada beberapa event lah. Piala Gubernur itu gue ke Bandung. Oke. Terus pas gue lagi kuliah di Malang itu kan ada turnamen yang brand rokok itu kan juga gue main di regional sana kan. Dari sana tuh Jawa Malang, Timur. terus lanjut ke area Mahameru, terus regional Indonesia Timur itu di Surabaya, terus baru nasional ke Jakarta ya kayak gitu sih. Sama kalau misalnya turnamen online mungkin pencapaian yang lumayannya sih kayak kemarin tuh di skala Asia tim Guzon Esports tuh kemarin top 6 jatuh di turnamen dari Malaysia. Wow. Lo yang main? Iya, jadi berempat. Berempat main bola gitu? Berempat cuma mainnya tuh ada 3, jadi best of 3. Oke. Yang pertama itu 1v1, 1 lawan 1. Yang kedua itu 2 lawan 2. Terus kalau misalnya nih skornya seri, Imbang. tiebreakernya 1v1 lagi gitu. Gitu. Kayak badminton. Ya betul. Ya, benar. Kayak gitu. Kayak badminton, grup. Tapi kalau timnas kita belum ada ya? Timnas FIFA gitu? Timnas tuh ada terakhir tuh yang event resmi dari FIFA itu FIFA pas I. masih namanya FIFA 23. Jadi belum ganti nama ke IFC. Itu kan masih afiliasi sama FIFA kan. Iya. Jadi emang ada timnasnya itu ngewakilin Indonesia dari PSSI gitu ya. Iya. Udah dari PSSI. Ada timnasnya tapi terakhir itu di FIFA 23. Soalnya liga resminya yang setelah ganti nama jadi FC ini kan udah nggak affiliate sama FIFA. Jadi belum ada lagi. Berarti PSSI kirim karena itu terafiliasi sama FIFA Iya, tadi. Ya, betul. Eventnya resmi. Betul. Nah terus nih, kalian tuh kelahiran tahun? Gue 2000. Gue dari 2001. Udah ada kayak niatan mau nikah gitu-gitu gak sih? Topiknya berat. Berat nih. Gue kayak mau tahu aja gitu kalau kayak ketika lo datang ketemu calon mertua gitu. Itu tuh Apa pekerjaan kamu gitu? iya gitu. Apa pekerjaan lo Main jawabnya game, gimana? Main game. Iya kan orang tua di atas kita kan pasti ya diusir loh, yakin gue. Makanya ditanya nih. Iya benar. Misal nih lo ngadep nyokap gue nih. Dari daerah, bener. Iya. Misalnya gue ada adik cewek gitu ya. Mungkin ini kali apa ke sananya sambil bawa plakat 20 juta. Oh, gitu. Kalau kamu kerja apa? Main game om gitu. Di rumah aja gitu kan. Pulang deh. Main game. Enggak tahu ini bercanda ya guys. Bercanda ya guys. Tapi gue ada satu yang menarik sih sebenarnya. Kan kalau di olahraga yang lain ya, bola, basket, nggak di Indonesia doang. Ada lah di beberapa negara itu kan kental sama judi ya. Kenapa kalian senyum-senyum? Gak apa-apa. Nah, kalau kayak kalian gini ada nggak sih unsur-unsur judinya kayak lu kalahin deh, ntar ada deh. Atau ada judi-judinya, gue megang Guzon, gue megang ini, ada masuk di market judi nggak sih? Kalau tahun Setahu kalian aja. beberapa tahun ini kayaknya udah enggak sih. Nggak ada. Oh dulu ada. Oh udah enggak, berarti dulu ada? Kayaknya ya. Kayaknya ada, cuman di saat itu kita belum jadi player dua-duanya Iya, ya. Jadi kita nggak terlalu tahu lah soal Dengar-dengar doang lah maksudnya, Dengar-dengar tapi juga aja. belum Dijudiin tahu. gitu. Iya, belum tahu faktanya. fakta yang sebenarnya. Kayak gimana. misalnya Arza disengaja ngalah gitu misalnya. Iya, mungkin mungkin zaman kayak dulu gitu. ada, cuma kalau misalnya sekarang sih udah enggak sih. Oh, ya gue sih takutnya ini ya sekarang orang tuh apa aja dijudiin kan sebenarnya. Cuman kan ini menarik juga sebenarnya. Lah, iya Ya dong. nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa nggak sih? Gue takutnya si e-sport ini juga salah satu bidang yang seksi juga. Karena kan bisa dimainin tuh sebenarnya. Lebih gampang lah sebenarnya ngontak satu orang atau satu ini doang bisa ini. Kalau klub bola kan susah loh, mainnya 11 orang, ada pelatih, ada manajer, ada ini. Kalau ini kan tinggal yang megang stick doang yang di. Misalnya lo kalau juara dapatnya 20 juta. Dia kan kalau judi 50 juta nih kalah lo di final misalnya. Bisa jadi kan. Iya. Ya. Tapi mungkin gara-gara banyaknya tuh yang main apa sih Gen Z gitu berarti? Iya, kalau misalnya yang di turnamen ya selama gue ketemu ini banyak yang dari usia belasan sampai 50 juga ada. Mungkin kalau Gen Z gitu belum
belum mau kali ya. Karena masih ngejar karir. Nah, Masih masih pride-nya jadi. tuh gengsinya lebih ada masih sih. Belum butuh duit lah kasarannya kalau misal masih ini belum terlalu melek. Mungkin yang keuangan. tadi yang udah nikah punya anak 2 mau masuk sekolah tadi tuh. Gak mahal nih Bu. Bisa tahu realita hidup mungkin ya. Iya kalau udah tahu. Kayak gitu. Takut salah ngomong nih gue. Nah terus kalau kalian tuh juga ngelakuin live streaming kayak gitu-gitu juga. Iya itu juga salah satu market juga lah ya kalau misal dari content creator kan sekarang kalau misal kita lihat konten-konten creator cuma live streaming aja tuh dia bisa dalam sekali live bisa dapat jutaan juga gitu loh. Nah itu dapetnya dari mana sih? Maksudnya hadiah-hadiah gitu ya, gift gitu. Iya kayak dari gift istilahnya ada nyawer. Di donate gitu. Di donate ya. Kan lo suka nyawer lu. Bukan gua, bos gua. Oh, iya. Bos kita. Kan bos lo suka nyawer tuh di dunia maya. Oh banget tuh. Ikan paus tiba-tiba. Mau kita tampilin mukanya. Zan. Karena kan dia juga itu support ekosistemnya. Kayak Setuju. gitu. Daripada nyawer-nyawer di TikTok yang itu kan mending di sini. Betul. Iya. Atau bahkan keduanya. Kayak gitu. Nah itu biasanya berarti platformnya apa sih kalau live streaming kayak gitu? Kalau untuk sekarang platformnya kita kebanyakan di YouTube sama YouTube di ya? TikTok. Ada yang itu gak sih Lita tuh, ada orang kantor gue sering main Lita tuh gak sih? Lita tuh aplikasi dia kayak mencari teman main game, nyari lawan. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Micet. Bukan. Dia tuh semacam kayak dating apps gitu tapi buat game gak sih? Gak tahu gue, jujur Kayaknya gue gak tahu. Kayaknya pernah denger deh ya. Kalau Lita. Tiar yang ngomong kayaknya iya deh. Nggak, tapi dia tuh sering kalau gue ke kantor ngapain? Lagi Lita, tapi dia dapat duit tuh, making money dari situ. Dia sebulan itu bisa puluhan juta. Siapa sih nih? Ada orang kantor gue. Oh iya dia main Iya. game. Jadi dia itu yang pertama main game. Yang kedua dia standby nemenin orang misalnya nyari partner main game tuh. Dia standby tuh dibayar. Gamenya apa? Macem-macem. Oh apa aja bisa gitu. Ya ada yang PUBG, ada yang Mobile Legend. Jadi dia tuh sampai beli device kayak beberapa iPad gitu-gitu. Karena kan harus dicas gitu-gitu kan. Dia begadang tuh. Nah kalau dia ada yang pakai jasa dia buat jokiin atau buat nemenin dia main jadi satu tim gitu. Kan kalau apa sih ML tuh bisa satu tim kan? Iya. Ya berlima. Nah biar ngangkat temennya itu yang bayar gitu. Boosting gitu ya. Iya, dia bisa sehari itu jutaan. Oh. Jadi dia bisa sebulan dia bisa withdraw itu. Jadi kalau orang mau push rank gitu ya kayak biar Iya, menang dulu. iya. Lo standby tuh, lo open jasa juga. Jadi dari jam lo online dari jam 1 sampai jam 5. Gue booking lo ya jam 1 malam gitu. Ini coba koreksi ya nanti kalau salah ya. Tapi setahu gue begitu. Ini benar. Karena gue marah ke dia. Karena lo bosnya kan Bukan. main mulu lo anjir. Bukan. Dia itu kalau di kantor ngantuk mulu ceritanya. Begadang mulu ya. Setelah, Kayak gitu. Iya, setelah kita cari tahu, kan dia tinggal di mes gitu kan. Nah, ternyata ada yang cerita lah ke gue. Dia nih setiap malam tuh tidurnya baru subuh karena nyari duit. Ternyata lebih gede. Jadi dia bisa beli motor dari situ. Dia kayak dia bisa itu tuh ngebawa dia sampai ke Malaysia, ke Singapura. Jadi mereka ada kayak grup juga. Nanti dia ada pertemuan, ada Mobile Legend, ada apa dari Lita itu. Nggak ini nggak negatif kok. Harusnya nggak negatif. Ya. Iya iya. Tapi tergantung orang yang pakai juga. Dia juga bisa kenalan cewek-cewek dari situ juga. Ya. Gitu. Jadi tergantung ya kan senjatanya bagus, tergantung orang yang pakai aja. Apa tadi namanya? Lita coba. Kurang lebih mirip joki berarti ya. Joki dan boosting tapi yang gitu ya. nge-boosting dia. kadang nemenin ngobrol doang kayak coaching kayak si ini. Oh, oke. Kayak kan dia nonton nih, itu ke kiri misalnya gitu-gitu. Kadang lo cewek cowok. Cowok. Kayak orang gila tau gak lo? Kan dia nontonin orang yang pakai jasa dia nih kayak, lo ke kiri, itu awas, ke kanan. Gitu-gitu ngarahin. Oh iya, kayak di luar negeri tuh sempat rame deh soal itu deh. Apa nama sebutannya Eagle atau apa gitu? Gue nggak tahu. Tapi yang kata Arini tadi, dia tuh 2 kali dapat pacar dari situ. Tapi pacaran beneran. Karena sesama begadang, ngobrol. Pernah ketemu nggak tapi? Pernah, pacaran. Takutnya hode. Takutnya hode. Makanya tadi Banyak kalau di game. gue Makanya. pikir di sini juga ada. Atau kalian mau Lita, coba deh. Apa gue salah ngomong ya? Bener Lita. Coba. Ya. Menarik untuk ditelusuri ya ntar ya. Iya. Terus kalau misalnya kalian kayak live streaming gitu kan kayak bisa lama banget tuh. Itu kalau bosen
Ya pasti ada break juga Pasti sih biasanya ada kalau break, konten-konten kreator gitu. Tapi sekarang udah banyak yang lebih parah itu ada istilahnya tuh subaton. Jadi Itu kayak setiap di donate itu time apa ya? Countdown. Jadi kayak countdownnya tuh makin mundur-mundur terus, dia harus ngekelarin streamingnya itu tuh pas countdown udah habis. Jadi makin banyak anjir. di donate, waktunya makin mundur lagi. Jadi bisa Dari banget 1 kalau jam. orang donate terus ya dia bisa 24 jam 24 jam deh. Bulanan bisa ada yang kayak gitu. Biasanya kalau mereka mau tidur, timernya di stop dulu, Iya. terlanjut lagi. Atau nggak bahkan ada yang lebih gila sambil tidur pun di live-in. Iya. Ah itu udah Subaton ya. Subaton tuh gila juga tuh. Wah Marketnya. Aneh-aneh. Tapi duitnya ya itu orang makin banyak yang sawer, bisa puluhan juta, ratusan Puluhan juta kali. Iya. Iya sih. Nih ada nih, ntar ditampilin ya pas ini ya kita ada nih Lita. Kayak Lita.gg. Teman mabar apa? Oh, iya. Game Pro siap nemenin ngobrol kapanpun. Iya. Tapi banyak benar-benar. Di Amerika itu terkenal banget. Dia tuh beli motor sampai nyewa rumah sendiri dari game itu. Beneran. Keren juga. Resign aja lah dari tempat lo. Gak dapet apa-apa anjir katanya. Oke, balik lagi ya. Tadi kan si Ali ini udah nanya tuh kayak ke mertua segala macem. Kalian mau bilang kalian tuh sebagai apa sih gitu kan? Nah, gue mau minta tanggapan dari kalian berdua. Sebenarnya profesi ini bisa nggak sih kalian jadiin proyeksi? Maksudnya kayak Karir. ada karirnya nggak sih? Kayak oh enggak, gue tuh sampai 10-20 tahun ke depan bakal gini aja. Emang ini bikin atau enggak? Oh ini cuma pas muda aja. Nanti gue tetap cari kerja kok gitu loh. Gimana? Coba satu-satu. Kalau dari gue sih mungkin dengan apa ya grafik naik kayak industri e-sport sekarang, menurut gue untuk beberapa tahun ke depan pasti angka di e-sports industri e-sport tuh menurut gue malah bisa makin gede sih. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang jawabannya kayak 50-50 bisa atau enggaknya, bisa jadi kayak di 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bisa jadi malah lebih garanti lah untuk berkarir di sini. Bahkan sekarang aja tuh udah kelihatan gitu loh kayak bisa sebenarnya. Gimana nanti ke depannya ya. Tapi lo pribadi pede nggak sama industri ini? Gue pede gue. As a pro player sampai pensiun gitu misalnya? Kalau tapi balik lagi kan kalau misalnya kayak yang gue bilang tadi kan pro kan emang ada umurnya kan. Ada umurnya. Ya mungkin kalau misalnya dari gue, kalau misalnya kayak udah pensiun bisa jadi gue sebagai coach atau emang sebagai event organizer atau gue content creator itu banyak funnel apa namanya celah untuk mencari pundi-pundi rupiahnya tuh nggak cuma dari pro player doang gitu. Iya betul. Tapi sebenarnya ada resiko kayak gamenya hilang gitu gak sih? Sebenarnya ada sih, cuman gimana kita bisa berkembangnya aja. Kadang ada beberapa player nih yang di game CS itu nggak jago, akhirnya dia pindah ke game Valorant kayak gitu. Tetap game-game juga. Jadi mereka sebenarnya secara mekanisme sama, cuman beda dari developernya aja. Betul. Kayak kita dari I see. EAFC pindah ke PES gitu. Ya, mirip-mirip. Bahkan kemarin yang SEA Games ya, SEA Games atau ASEAN Games gitu, itu cabornya kan FIFA Online. Yang kita mainin kan FIFA kan atau FC kan. Nah itu FIFA Online itu playernya tuh ngambil dari pro player dari FC itu, dari FIFA. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalnya nanti game FC ini ternyata udah nggak ada, mungkin kita ganti ke game baru yang nanti mau rilis itu namanya UFL ya nggak salah ya. UFL terus kalau misalnya ada game-game baru nanti dari FIFA-nya 2K FIFA ya kalau nggak salah mau itu bisa banget, bisa banget. Kalau dari lo, tadi kan dia jawab dia lumayan yakin. Yakin, gak pakai lumayan, gak usah tambah-tambahin. Karena dia pro player, beda nih. Kalau dia ini belum pro. Kalau dari gue secara pribadi dengan melihat realitas sekarang itu sebenarnya nggak pede. Cuman dengan perkembangannya kita selama beberapa tahun terakhir ini sebagai komunitas EAFC itu potensinya tuh besar banget untuk kita bisa mencapai di mana kita bisa full time sebagai pro player ini. Cuman untuk sekarang itu masih kita perjuangkan lah ya, lagi di fase perjuangan. Maksud gue gini kan, kalau dia ngeklaim diri dia pro player, kalau lu enggak, apa sih? Apa parameternya pro sama enggak? Kalau basket atau bola kan jelas nih, sudah main di Liga Pro misalnya. Kalau kalian apa? Nah ini sebenarnya agak ada abu-abu juga agak abu-abu juga sih. Gue bingung sebenarnya Rin, kan dia bilang kalau dia ini pro, kalau gua belum pro. Apa bedanya? Banyak sebenarnya kayak pro kontra juga. Ini lagi hangat juga nih di komunitas EAFC kayak kan kalau misalnya kita biasa turnamen itu tadi gue bilang ada sistem blacklist lah, non blacklist lah, kayak yang pro-pronya itu nggak boleh ikut. Nah itu kan biasanya pronya nih dari mana sih? Nggak ada standar yang jelas soalnya kita belum ada liga resmi kan. Nah biasanya tuh ngelihat dari
kayak orang yang udah juara turnamen, misalnya kayak udah beberapa kali juara turnamen atau udah juara turnamen yang major, itu biasanya atau enggak terafiliate sama tim e-sports, misalnya kayak dia player dari tim mana gitu, itu yang bisa dibilang pro player sih untuk sekarang sih kayak gitu sih. Oh, jadi patokannya parameter kalau udah sering juara dianggap pro gitu? Iya. Untuk orang awam ya. Untuk orang awam ya. Untuk orang-orang yang berkompetitif mereka masih ngerti sih bedanya yang pro sama yang emang bukan pro tapi intermediate aja gitu, emang bisa bersaing sama pro. Cuman bedanya mereka nggak kontrak tim aja. Tapi bisa nggak kayak lo ngaku-ngaku gue pro player gitu? Iya bisa aja dong harusnya. Lo ngeklaim diri lo pro. Kan ke gua Marin ini, gua nggak tahu nih. Kak, gua nih pro player gitu. Ya udah, oke. Soalnya kalau tenis kan juga suka gitu kan, kayak intermediate tenis, kayak intermediate sama advance gitu. Kayak gue nggak tahu nih gue masuk mana. Ya udahlah kalau ada intermediate class gue masuk aja. Jadi gitu. pakai feeling aja sebenarnya. Iya, kayak feeling gitu. Kalau misalnya udah kayak gitu, suruh dia ikut turnamen aja sih. Kalau misalnya malu sendiri kalau misalnya dia emang bisa juara-juara ya mungkin emang pantas disebut pro gitu. Semi pro lah kalau misalnya belum. Ada lagi semi pro sekarang. Soalnya apa ya, kalau misalnya di ini yang tadi gue bilang lagi rame itu karena banyak masyarakat awam kan pengen ikut turnamen, tapi kalau misalnya ikut turnamen yang umum nih, misalnya nih ada pro player, mereka tuh kayak udah tahu pasti bakal kalah kan, soalnya skill gapnya kejauhan gitu. Makanya sekarang ada turnamen istilahnya beginner lah, khusus untuk super beginner lah, no pro player lah, sedangkan pro playernya kan juga masih abu-abu gitu loh. Akar sendiri gitu ya. Sedangkan kayak gimana kita mau berkembang kalau misalnya yang beginner ini tuh nggak berani untuk ngelawan yang lebih jago levelnya di atasnya, pengennya cuma di level-level itu doang gitu. Iya, soalnya kan kalau kayak gue contoh di basket ya, di basket itu ketika dia udah main di liga paling tinggi nih, let's say IBL, dia udah bisa diklaim sebagai pro player. Dia udah nggak boleh lagi tuh main antar tarkam biasanya. Dia udah di blacklist, tapi jelas tuh nama dia emang sudah terdaftar di tim yang bermain di Liga Pro. Parameternya itu. Nah, ketika dia turun ke bawah, si Arin ini tim pro, mana buktinya? Kan lawan yang ngelaporin biasanya. Ini dia udah sempat daftarin di timnya A tahun kemarin. Nah, itu jelas. Kalau ini kan, lah berarti lo juga bisa protes dong. Lo nggak boleh ikut ya, lo pro. Dari mana taunya gue pro gitu? Itu yang masih diperdebatkan juga. Cuma biasanya cari amannya tuh setiap IO tuh kalau misalnya dia mau ngadain turnamen, dia nggak cuma sekedar nulis blacklist pro player, dia nulisin nama-namanya. Nama-nama yang nggak bisa ikut tuh siapa gitu. Sedih juga. Biasanya nama-namanya itu mereka itu ngambil dari, dulu pernah ada liga ya di Indonesia yang nasional gitu. Nah kita ngambil dari top 16-nya tuh siapa aja. Nah itu kita anggap sebagai pro kayak gitu. Sebenarnya ya kurang lebih mirip sih jatuhnya. Cuman bedanya liganya mati aja, jadi udah sebenarnya nggak terlalu valid. Iya benar. Itu kan pas zaman-zaman sebelum COVID lah ya, sebelum COVID gitu. Oke. Nah sekarang tuh kalau nggak salah juga e-sport tuh masuk kan ya ke ekskul anak sekolah. Iya, masuk sekarang. Bahkan di Jepang tuh ada pelajaran khusus untuk e-sports. Nah. Di Indo aja masuk. Kalau di Indo gamenya kayak Mobile Legends ya kayaknya yang gue pernah baca. Iya ya, Mobile Legends gue pernah lihat sih. Mobile Legends ada deh. Nah lo mixed feeling gak jadi orang tua? Di sekolah? Di sekolah. SMA ya? SMA atau SMP? Lah berarti kan itu peran pemerintah juga. Iya. Makanya menurut gue sih pemerintah lumayan udah support sih ke e-sports kayak gitu. Bener. Udah banyak kok cabang olahraga e-sports yang udah disupport full sama pemerintah tuh udah banyak juga. Oh gitu. Tapi susah sih anak gue. Ya itu tadi. Kalau ditanya, lo tanya gue, ngizinin nggak anak lo? Gue bingung sih jawabnya. Karena ya sorry tuh saya maksudnya sekolah dulu nih gitu maksudnya. Karena aman. Iya benar. Ya, lebih safe. Iya kan, karena aman. Gitu Karena aman. Karena kan juga maksud gue yang jadi pro player kan juga mungkin nggak banyak kan Za. Iya. Satu dari sekian gitu. Satu dari sekian. Nah makanya gue akhirnya setuju juga kalau Rifan bilang sebenarnya kalau lo sampai ke level pro player tuh sebenarnya susah. Maksudnya kayak tadi kan logiknya juga jalan, ininya jalan dan lain-lain. Tapi kalau emang lo cuma main gak ada tujuan. main gak ada tujuan gitu-gitu, ya udah. Ya udah. Tapi sekolah emang tetap perlu sih. Maksudnya kan gak cuma belajar akademik kan, dari sosialnya juga, dari ngedidik attitude-nya juga kayak gitu juga tetap perlu sih, nggak boleh ditinggalin. Oke, terus kalau dari Guzon Esports sendiri, kalian mau 3 bulan atau setahun ke depan ada plan apa? Banyak sih plannya. Yang mau di-share? Jangan banyak-banyak, waktunya cuma 2 menit. Kayak tadi gue bilang kan kayak sekarang kan di
EFC ya, yang kalau Guzon Esports kan emang kita masih fokus di EFC. Itu karena sekarang marketnya belum sebesar sama industri belum sebesar kayak game sebelah kayak football. Target gue sih pengennya ya kita jadi top of mind di Indonesia sih untuk di game EFC. Kalau sekarang siapa? Nggak apa-apa sebut aja. Apa? Top of mind-nya siapa? Klub apa? Kalau misalnya di game sebelah, Nggak game, ya. mungkin dengan sekarang gue pede Guzon juga termasuk udah salah satu top of mind di Indonesia sih. Bahkan kayak kan kita kita temenan kan nggak cuma di Jakarta doang kan, kayak temen dari online satu tim di istilahnya mode pro club itu yang 11 lawan 11, gue temenannya sama orang Bali, orang Makassar, orang Sulawesi, Kalimantan kayak gitu-gitu. Jadi udah cukup dikenal sih menurut gue. Community platform kalian berarti Instagram ya. Utamanya Telegram Instagram, gitu, ada gak sih? Grup-grup WA biasanya industrinya, WhatsApp community, sama komunitas di Facebook juga masih gede. Facebook. Oke, jadi kalau misalnya mau ikutan join komunitasnya bisa follow Guzon. Terus terakhir mungkin lo ada kesan lagi. Lo ada pesan nggak buat calon-calon mertua atau buat anak-anak muda mami-mami? Iya, mami-mami atau anak muda yang ternyata kayaknya anak gue bakat deh main game gitu loh kayaknya. Ya kalau misalnya emang udah hobi ini pasti biasanya tuh kalau misalnya kita mau jadi pro player, kalau dari gue ya, gue emang berangkatnya dari hobi. Gue suka sama main game, gue suka game bola terutama. Ya coba dulu disupport, cuma ya jangan sampai tinggalin akademik juga sih. Akademik nomor 1 ya. Iya, akademik nomor 1. Ini jadi sampingan dulu aja. Awal-awal sampingan dulu, kalau misalnya emang kelihatan potensinya ada, bakat-bakatnya udah kayak. Kalau ternyata emang anaknya bego, ya udah sudah main game. Kalau udah juara turnamen aja itu udah salah satu tanda-tanda lah dia punya potensi. Rifan? Kalau gue ya sama sih kurang lebih kayak Arza. Yang penting akademik itu ditinggalin. Cuman harus dilihat juga sisi potensi anak itu. Kalau misalnya dia akademik kurang pasti dia punya kelebihan yang lain kan di bidang lain. Widih. Setuju Suka nih gue. Itu gue setuju. Kalau butuh dipoles kan tinggal coaching, tinggal masuk di Masuk. Smooth. Soalnya emang ada beberapa player Indonesia itu yang di game CS, Valorant. Ya. Itu dia dari kakak yang paling tua sampai anak kayak yang sekarang kelas 3 SD. Itu diproyeksinya jadi pro player semua. Sama bapaknya. Sama bapaknya. Dari SD tuh berarti? Iya. Jadi anak-anaknya tuh mereka tuh kalau nggak salah homeschooling. Tapi mereka full time-nya as a player. Jadi mereka tuh dilatihnya tuh dari kayak lomba typing keyboard, biar kecepatan tangan gitu-gitu. Tapi emang prestasinya keluarga itu udah gede banget. Itu gede banget. Udah internasional. Sudah ada di DNA juara. DNA juaranya udah ada tuh. DNA main game. Karena di supportnya gila-gilaan sih. Iya betul. Ya. Ya makanya tadi balik lagi sebenarnya ini dari gue pribadi ya. Enggak. Sebenarnya gue pribadi ya sebenarnya pemerintah harusnya lebih support sih. Karena pemerintah mulu. Beneran. Coba dari diri sendiri lah. Kok diri sendiri? Maksudnya nggak ngandelin pemerintah. Ya soalnya kan orang tua juga ngelihat gini loh Rin. Maksudnya kalau pemerintah udah support berarti kan ini emang barang nih oke gitu loh. Maksudnya kayak tadi gue setuju tuh sebenarnya kalau dimasukin kurikulum mana? Tadi sekolah apa tadi game Mobile Legend gitu. Ya mungkin bisa jadi mengharumkan negara kita juga. Betul. Ya makanya di tahun ini kan udah mengharumkan negara lah. Iya, kan nggak banyak bidang yang bisa bikin bendera kita berkibar di luar kan. Salah satunya kan olahraga. Kenapa gua tuh concern banget olahraga tuh harus disupport karena ya apalagi sih yang bikin Indonesia Raya sama bendera di luar negeri berkibar dinyanyiin tuh selain olahraga. Itu doang buat promosi kita. E-sport. Berhubung SDM kita banyak nih, jutaan orang dan rata-rata agak gabut. Fokus Bukan gue yang bilang. daripada main slot, daripada main dating apps. Nonton YouTube podcast. YouTube podcast. Podcast saling silang. Iya. Mending bener di coaching. Maksudnya, iya main game ada arah maksudnya, bukan main-main game yang nggak jelas. Betul. Ya gitu, makanya pemerintah harus wadahin menurut gua gitu. Harus lebih support lagi, harus dianggarin sih maksudnya. Nanti kita coba mention ke Pak Menteri. Pak. Mas. Oke. Cukup. Thank you. Thank you so much. Thank you. Good luck buat journey ke depan ya. Amin. Tapi gue penasaran sih pengen ngadu sama dia. Dibantai berapa gue sih? Nanti kita jadiin stories. Ya. Atau after office. Gue latihan dulu ya. Boleh. Thank you guys. Thank you guys. Ya, see you.